Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Rekan-rekan, pagi hari ini kita berada pada lokasi ataupun TKP kecelakaan yang terjadi kemarin sekira pukul 19.20 yang melibatkan beberapa kendaraan dengan tipe laka beruntun yang diawali dari kendaraan bis yang masuk ke jalan Imam Bonjol. Ini kendaraan bis mengangkut siswa ataupun pelajar dari Bali, rombongan dari Bali, di mana kendaraan tersebut mengarah ataupun memasuki jalan Imam Bonjol dan diketahui terhenti di jalan Patimura. Dari kejadian tersebut mengakibatkan keseluruhan total 14 korban, 4 diantaranya meninggal dunia, kemudian 2 luka berat dan sisanya luka ringan. Sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan, di mana diketahui dari titik nol diketahui bahwa supir bis tidak bisa mengendalikan laju kendaraan karena faktor fungsi pengereman yang gagal, sampai dengan posisi akhir bis berhenti berjarak kurang lebih 2,3 km melalui 2 ruas jalan, yakni jalan Imam Bonjol dan jalan Patimura. Dari 2,3 km terjadi sementara ini ada 7 titik tabrakan. Titik tabrakan 1 dan 2 ada di jalan Imam Bonjol. Selebihnya titik tabrak 3 sampai dengan 7 ada di jalan Patimura. Titik tabrak 1 menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kemudian titik tabrak 3, 1 orang meninggal dunia, dan titik tabrak akhir, titik tabrak ke-7 ada 1 orang meninggal dunia. Jumlah kendaraan yang terlibat ataupun terdampak dari lajunya bis yang fungsi pengeremannya gagal ini mengakibatkan 6 buah kendaraan roda 4 rusak berat dan 6 buah sepeda motor rusak berat di luar dari bis yang ada. Kemudian fakta-fakta yang kami temukan juga, data dari Kementerian Perhubungan setelah BK 7942 GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun, atau yang kita kenal dengan KIR, mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati, dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan, tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis mulai memasuki jalan Imam Bonjol. Sampai di pos di tempat kita sekarang, bis berbelok ke kanan memasuki jalan Patimura hingga titik akhir. Jadi total dari 2,3 km, titik tabrak pertama ada di 400 pertama, yang tepatnya di ujung jalan Imam Bonjol. Titik tabrak kedua juga demikian. Itu rekan-rekan, sementara hasil penyelidikan yang kami lakukan saat ini, tim ahli sedang melakukan pendalaman, ram cek
kendaraan yang terlibat khususnya bis untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga rem tidak berfungsi sementara ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa rekan-rekan bisa, ini gambaran awal dari beberapa titik CCTV yang kita ambil, CCTV yang kita ambil, kelihatan ya? Rekan-rekan bisa lihat, ini memasuki Jalan Patimura. Ya, ini Jalan Patimura, kita ketahui kendaraan bis. Ya, ini kendaraan bis yang terlibat kecelakaan. Selesai mengunjungi tempat wisata, salah satu tempat wisata yang menjadi tujuan dari siswa-siswa tersebut. Ini masuk di Jalan Patimura. Ya, jalan masuk ke Jalan Imam Bonjol. Inilah bis yang disinilah titik awal. Ya, ini titik awal supir mengetahui bahwa remnya tidak berfungsi. Ya, ini titik awal supir mengetahui rem bis tidak bisa difungsikan. Kemudian membanting setir ke kiri, menabrak ataupun menaiki bahu jalan. Ya, itulah titik awal penyelidikan kami. Dari sini bis meluncur ke bawah. Menurut pengakuan sementara rem tidak berfungsi. Dengan sudut kemiringan ataupun sudut elevasi rata-rata 5-7 derajat, tentu kita dapat membayangkan kendaraan yang memang meluncur ke bawah. Ini masih dalam pendalaman, apakah dalam kondisi persneling masuk atau netral, nanti akan kita menunggu dari tim ahli. Ya, ini terlihat sempat memasuki bahu jalan. Nah, ini tampilan di Jalan Imam Bonjol. Ini posisi bis yang meluncur ke bawah ke arah pos tempat kita berada saat ini. Lanjut. Ini sama. Ini bis yang ya masih sama, bisa muncul dengan sudut elevasi kemiringan tadi. Memang posisi jalannya menurun terus sampai dengan posisi akhir. Lanjut. Nah, ini terlihat bis yang dari arah Imam Bonjol. Inilah mulai titik tabrak pertama. Untuk lagi. Ya, stop dulu. Ini mulai titik tabrak pertama. Terlihat pertama bus menabrak kendaraan roda 4, kemudian juga ada sepeda motor yang diketahui akhirnya penumpangnya 2 orang meninggal dunia, ibu dan anak. Kemudian pengendaranya ataupun suami ada di depan. Inilah, ini titik tabrak pertama. Lanjut. Oke. Nah, ini tampilan dari arah Jalan Imam Bonjol. Ini kita berada di pos saat ini. Ini terlihat ya, dari arah Imam Bonjol. Ini bisa membelokkan ke kanan, ya, bisa membelokkan masuk ke Jalan Patimura. Inilah posisi korban, pengendara sepeda motor pertama, ya, sementara posisi korban yang meninggal ada di sebelah kiri. Ini posisi korban pertama, kemudian bis masuk ke Jalan Patimura. Lanjut. Ini bis dari arah Imam Bonjol masuk ke Patimura. Nah, di sini juga ada titik tabrak ketiga pengendara roda 2 yang juga
diketahui meninggal dunia. Nah, ini titik tabrak ketiga. Lanjut sampai dengan titik tabrak keempat ada di Jalan Patimura. Ini nanti akan terlihat bis yang sempat menabrak, ini sudah terlihat berhasil menghindari water barrier pembatas jalan, terus melaju ke bawah ke Jalan Patimura. Nah, ini berada di titik tabrak yang keempat. Lanjut, kemudian titik tabrak 5 dan 6 ya ada di setelah melewati Jalan Dewi Sartika. Ini bisa melintas terus. Nah, itulah alur ya dari kendaraan bis yang diduga awal menurut pengakuan supir fungsi rem yang tidak berfungsi. Saat ini masih dilakukan pendalaman oleh tim ahli dari Dinas Perhubungan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari kecelakaan ataupun tidak berfungsinya rem dari kendaraan tersebut. Selain dari fakta-fakta yang ada yang tadi kami temukan bahwa izin angkutnya juga mati dan kirnya juga mati. Saat ini dari 4 korban meninggal dunia, 1 sudah diambil keluarga dan 3 masih di rumah sakit. Saya rasa itu rekan-rekan sementara yang dapat kami sampaikan sambil tim terus melakukan proses saintifik identifikasi dengan menerjunkan tim dari TAA untuk melihat secara detail fakta-fakta apa yang bisa ditemukan di jalan dari beberapa faktor terjadinya kecelakaan, mulai dari human error, faktor kendaraan, alam dan infrastruktur nanti akan terbaca semuanya. Saya rasa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saat tidak berfungsi, bis melaju menurun sampai 2,3 menit. Katanya bis berapa? Ini yang masih dalam proses penyelidikan melalui scientific investigation tentunya. Dengan teknologi yang kita miliki nanti akan terlihat berapa kecepatan bis dari mulai peluncuran pertama setelah menabrak ataupun setelah menaiki bahu jalan. Supir mengetahui bahwa remnya tidak berfungsi. Supir sempat berkomunikasi dengan kenek dan menginformasikan kepada kenek bahwa remnya tidak berfungsi. Kemudian kenek menghimbau kepada para penumpang untuk pindah ke belakang. Ya, ini yang dilakukan mereka sampai dengan posisi akhir bis berhenti yang kita ketahui dari hitungan sementara total 2,3 km. Beberapa kendaraan terseret cukup jauh, ya seperti korban terakhir ataupun titik tabrak terakhir itu sampai dengan 450 meter posisi kendaraan sedan. Korban juga meninggal dunia, termasuk beberapa kendaraan yang sempat terseret pada titik tabrak titik tabrak 5 dan 6, yaitu terseret cukup jauh dari bekas-bekas goresan yang ada di aspal, kemudian juga bekas pecahan kaca yang berserak di jalan. Kita ketahui bahwa titik tabrak di poin-poin tersebut menyebabkan dampak yang cukup luar biasa. Untuk kecepatan nanti kita masih menunggu. Kemarin ada info bahwa tiba di salah satu hotel Malang itu tim sudah mengalami trouble. Kemudian pulang dari salah satu tempat wisata mau ke tempatnya juga supir melaporkan tim mau trouble ke PU, tapi PU tidak menanggapi. Ya, ini yang masih kami dalami. Saat ini supir masih dilakukan pemeriksaan. Fakta-fakta seberapa jauh yang bersangkutan tahu bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan
layak atau tidaknya untuk dioperasionalkan, tentu nanti akan bisa dibuktikan. Sehingga nanti untuk penerapan pasalnya pun antara akibat lalainya atau perbuatan sengaja ini yang nanti akan menentukan. Mudah-mudahan sore ini sudah ada kejelasan. Perusahaan busnya nanti akan diperiksa. Iya. Dan ini kan titik terakhir berhentinya itu di 2,3. Apakah sepanjang itu tidak ada upaya untuk menghentikan, menabrakkan sesuatu atau apa? Atau seperti apa, Mas? Ini juga masih dalam proses penyelidikan, masih proses pendalaman karena supir baru bisa kita periksa pagi tadi. Kondisi cukup shock setelah mengetahui cukup banyak korban dari kecelakaan tersebut. Dan prinsip yang video yang pertama tadi ada bis warna hijau. Ya. Itu bisa dijelaskan apakah mereka bersenggolan atau seperti apa? Itu atau dari beberapa saksi yang sudah kami mintai keterangan ataupun kami interogasi, tidak sempat terjadi senggolan. Ya, tidak sempat terjadi senggolan. Jadi supir bis begitu mau berbelok, dia mengurangi kecepatan. Nah, pada saat mau mengurangi kecepatan itulah dia ketahui remnya tidak berfungsi. Dia belok ke kiri, kemudian ban kirinya sempat naik ke trotoar. Jadi dipastikan tidak sempat bersentuhan. Itu dulu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Progres selanjutnya nanti akan kita sampaikan setelah kita mengetahui ataupun penetapan tersangka dari kejadian. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.